Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mira, gimana kabarnya? Baik Ibu, Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Hmm. Apakah sudah siap untuk coachingnya hari ini Ibu? Iya, saya memang rencananya akan melakukan coaching kepada rekan saya hari ini Bu. Mudah-mudahan dengan latihan saya sebelumnya saya bisa siap melakukannya Ibu. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching secara daring kemarin Ibu? Iya, secara daring kemarin yang telah saya lakukan itu, saya memang merasa masih banyak kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, Bu. Terutama ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada teman. Apalagi saya ini kan baru mencoba untuk melakukan supervisi ini ya, Bu ya. Belum terbiasa rasanya saya ini, Bu, melakukan hal ini. Karena biasanya dinilai, sekarang saya yang harus menilai lagi. Baik, mungkin kemarin Mm-mm. belum terbiasa ya Bu. Iya. Semoga hari ini sudah menjadi pembiasaan saya dan Mm-mm. lancar-lancar untuk coaching hari ini ya Bu. Iya, amin. Baik Ibu, seperti yang sama sama kita ketahui itu ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan dalam praktik coaching, di mana kompetensi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Iya, Nah, Ibu. kira-kira menurut Ibu, mana yang dirasa masih kurang gitu? Menurut saya, Bu, saya memang masih kurang dalam kompetensi pertanyaan berbobot ini, Bu. Karena ketika saya memberikan pertanyaan kepada rekan saya ketika supervisi, saya masih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaannya yang jawabannya hanya singkat dan sederhana aja, Bu. Padahal kan sebenarnya yang pertanyaan berbobot ini seperti yang disebutkan oleh Bapak Fasil kita itu pertanyaan yang berupa pertanyaan terbuka yang jawabannya itu dapat dideskripsikan oleh rekan kita, mereka bisa mengungkapkannya dengan jelas gitu, bukan cuman singkat saja. Baik Ibu. Kemudian, eee, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching kita pada hari ini? Iya, kalau yang saya ingin capai sih Bu, mudah-mudahan dari adanya coaching saya hari ini, saya bisa terbiasa lagi nih Bu melakukan coaching kepada teman-teman. Kemudian saya juga dapat melakukan coaching mungkin dalam bentuk tema-tema yang lainnya yang lebih menarik lagi nanti Bu. Hmm. Baik Ibu, semoga untuk coaching hari ini berjalan lancar, dan saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu, Iya Bu. apakah sudah sesuai dengan alur kita. Mudah-mudahan, Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Silahkan Ibu dimulai saja. Iya, baik Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Mira. Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya Ibu. Duduk dulu Bu. Oh, maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu pada siang Iya. hari ini. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Ada apa ya nih, Bu? Sepertinya saya lihat Ibu sedang kesal sekali nih, Bu. Iya Bu, saya sangat kesal sekali Hmm. dengan sikap anak-anak di kelas belakangan Hmm. ini. Ingin rasanya saya marah di kelas tadi. Iya, ayo sabar ya, Bu ya. Mungkin Ibu berkenan kalau saya ingin membantu masalah Ibu, Bu? Iya Bu, saya senang sekali. Saya juga sebenarnya butuh solusi dari masalah yang selalu saya hadapi ini. Oke, kalau gitu Ibu boleh duduk dengan ambil posisi yang nyaman dulu, Ibu. Kemudian tarik nafasnya dulu, Ibu. Nah, lalu coba ceritakan Ibu apa yang terjadi tadi. Mudah-mudahan kita bisa cari solusinya bersama ya, Bu ya. Iya Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kewalahan mengajar di kelas. Anak-anak SMP sekarang ini sudah sulit diatur. Ketika kita menyampaikan materi, mereka sibuk saja melaksanakan aktivitasnya. Ada Ya, yang mengobrol, ada yang suka berjalan-jalan, ada usil, dan lain-lain sebagainya yang sangat saya kesalkan di saat saya melakukan proses belajar mengajar mereka asik main HP gitu Bu. main HP aja ya, Bu Jadi ya. tidak seberapa siswa yang memperhatikan saya dalam mengajar Bu. Oh, lalu ketika itu terjadi, tadi apa yang Ibu lakukan di kelas tadi itu, Bu? Ya saya marah dong Bu.
karena Marah saya Ibu. merasa tidak bersemangat lagi mengajar di kelas tersebut. Bahkan saya marah pun mereka tidak mendengarkan sama Oh, nggak sekali. mau Jadi saya mendengarkan nggak? bingung, Bu, saya Hmm. ini harus bagaimana gitu loh. Iya, sudah marah Ibu tapi tetap tidak didengar ya Bu Iya, ya. Bu. Apakah Ibu sudah cari tahu Bu, kenapa kira-kira anak berperilaku seperti itu tuh Bu? Oh, kalau bertanya langsung mungkin belum sih, Bu. Hmm. Cuma saya belum pernah melakukannya. Apa mungkin anak-anak itu tidak suka ya, Bu, dengan cara mengajar saya di kelas? Hmm, Ibu, kalau menurut saya siswa yang kita ajar ini kan siswa SMP ya, Bu, ya. Iya, Bu. Ya maklum lah namanya siswa SMP ini kan adalah siswa yang sedang dalam masa pubertas, masa di mana mereka beralih dari anak-anak ke dewasa. Makanya mereka banyak mengalami perubahan-perubahan dari sifat dan perilakunya itu, Bu. Iya, Bu. Pantas saja di dalam kelas itu saya temukan ada anak yang pendiam, anak Iya. yang nakal, suka jalan-jalan. Jadi apa yang kita lakukan untuk menghadapinya ya, Bu? Nah, kalau menurut Ibu, dengan adanya sifat yang berbeda-beda tadi itu, Bu, apakah kita harus mengajarkan yang sama kira-kira, Bu, kepada anak-anak kita nantinya, Bu? Tentu tidak, Ibu. Iya. Nah, Hmm. mungkin kita minta anak itu diam bagi anak-anak yang suka berjalan-jalan, gitu, Ah, Bu. iya. Heeh. Bagi anak yang suka berjalan-jalan. Iya, tentu Hmm. kita tidak bisa mempersamakan mereka, gitu maksudnya, Bu. Oh, gitu. Mhm. Lalu sebelum Ibu mengajar nanti, apa yang harus Ibu lakukan nih, Bu, sebelumnya? Kan Ibu sudah tahu karakter anak tadi ini berbeda-beda nih. Nah, lalu cara mengajar Ibu yang baik tuh seperti apa? Apa yang harus Ibu lakukan nanti sebelum Ibu mengajar? Eee, sepertinya saya harus membuat pemetaan sebelumnya. Saya harus Pemetaan. tahu dulu karakter dan gaya belajar dari murid. Iya. Nah, setelah itu baru saya menentukan gaya mengajar apa yang cocok bagi murid-murid saya itu, Bu. Gitu ya, tepat sekali ya Bu ya. Memang sebaiknya kita harus membuat pemetaan atau gaya belajar siswa tadi agar kita tahu karakter siswa itu sudah tepat sekali Bu. Bagus sekali. Kemudian menurut Ibu apakah itu sudah sesuai itu Bu? Jangan Nah, iya, apakah menurut Ibu strategi belajar berarti yang Ibu lakukan ini sudah sesuai? oh, pembelajaran referensi ya, Bu? Nah, Iya, itu pernah namanya sih, pembelajaran referensi. pernah sih saya mendengar, Bu, tapi saya belum begitu jelas apa itu pembelajaran diferensiasi itu, Bu. Oh, iya Ibu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu memang sama seperti yang Ibu bilang tadi itu Bu. Berdiferensiasi itu kan kita memberikan pengajaran dengan cara yang berbeda yang sudah kita sesuaikan dengan gaya belajar anak siswa didik kita yang telah kita petakan tadi itu Bu. Eh, Lalu kira-kira enggak Ibu ini. Oh, begitu ya, Bu. Hmm. Lalu apa yang bisa saya lakukan dalam pengajaran di kelas, Bu? Nah, kira-kira biasanya kalau bentuk materi, strategi, atau tugas seperti apa tuh yang Ibu berikan kepada anak di kelas tuh, Bu? Oh, biasanya saya kan menggunakan modul sebagai bahan ajar. Hmm. Setelah itu saya melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan latihan-latihan yang ada di modul tersebut. Lalu Mm-mm. saya juga menyediakan LKPD, Bu, Oh, ada untuk LKPD. penunjang proses belajar mengajar anak tersebut. Nah, kalau hanya dengan itu saja, apa itu sudah mewakili dari gaya belajar anak yang berbeda-beda tadi itu, Bu? Mungkin ada bentuk lainnya, Ibu? Ya belum sih, Bu. Kalau untuk siswa yang tipikalnya visual, dia Mm-mm. kan lebih suka dengan melihat media langsung. Oh, gitu. Nah, kalau Mm. audio, dia kan lebih suka mendengar Iya. sambil menonton video. Dan Mm-mm. yang tipe kinestestik, mungkin Kinestetik. dia Mm-mm. lebih suka dengan praktek nyata. Mungkin Iya. seperti itu ya, Bu? Nah, saya setuju itu, Bu. Saya yakin juga nih, Bu, kalau Ibu dapat melakukannya di kelas nanti, Bu, pasti anak-anak nanti akan ikut tertarik juga dengan pembelajaran Ibu. Karena kita sudah menyesuaikannya dengan gaya belajar mereka. Ya kan, Bu? Oh iya, Bu. Hmm. Ternyata saya tahu sekarang
Mengapa anak-anak tadi bersikap seperti itu di kelas? Mungkin karena cara pembelajaran yang saya berikan belum sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, itu. Lalu menurut Ibu, untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan, Ibu? Mungkin saya akan mempelajari lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, agar saya bisa menyesuaikan kepada murid saya di kelas nantinya. Saya setuju sekali dengan rencana Ibu itu, bagus itu. Mungkin Ibu juga bisa bertanya kepada rekan yang lebih ahli di bidang ini, Bu? Ya kebetulan di sekolah saya juga ada yang sudah CGP ya Bu ya, Oh atau iya, ada sudah yang yang pada CGP saat ya, Bu, sekarang ya? ini sudah GP, sudah guru Mhm penggerak. mhm. Mungkin saya akan banyak lagi bertanya kepada Ibu tersebut bagaimana ide-ide tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Tepat sekali, Bu. Memang iya kalau guru penggerak itu mereka sudah dibekali ilmunya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap juga begitu ya, Bu, ya. Jadi kita bisa menemukan solusinya nanti, Bu. Lalu Nah, sekarang saya hmm, tahu kalau pembelajaran berdiferensiasi inilah yang bisa saya jadikan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, terima gitu. kasih ya Bu Mira, Iya. telah membantu saya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini. Iya, alhamdulillah Ibu. Ternyata kita bisa menemukan solusinya bersama-sama ya, Bu, ya. Tidak apa-apa, kita sesama rekan tentu harus saling membantu ya, Bu, ya. Iya. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya Bu telah mengganggu waktu Ibu Ih, nggak dan apa-apa saya Ibu. akan permisi terlebih dahulu Bu. Iya, Mungkin saya sama-sama Ibu. terima kasih ya Heeh. Bu. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi Iya, saya sudah mengamati, proses coaching yang Ibu Mira lakukan dengan rekan Ibu sebagai coaching-nya. iya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan coaching pada hari ini? Ya, kalau untuk yang telah saya lakukan tadi, perasaan saya ya alhamdulillah lah sepertinya sudah ada peningkatan yang saya rasakan Bu, terutama dalam memberikan pertanyaan berbobot tadi itu Bu ya. Saya sudah bisa menyabarkannya walaupun ya memang masih ada satu-satu lah Bu yang masih terberikan juga pertanyaan yang jawabannya hanya singkat saja gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya dengan adanya pembiasaan coaching ini saya bisa lebih dalam lagi lah Bu. Ya, Kemampuan. baik ya Bu, semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Iya Bu. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, saya mengamati bahwa Ibu Mira sudah sangat bagus melakukan coachingnya, di mana sudah melakukan sesuai alur tirta, kemudian juga ada 3 kompetensi tadi ya Bu, Iya. sudah sesuai. Nah, menurut Ibu bagaimana selanjutnya dengan proses coaching ini ke depannya? Menurut saya ke depannya memang saya harus, mengembangkan, seperti apa yang coaching ini nih, Bu, dan saya harus mempelajari lebih dalam lagi dan mungkin saya juga bisa berbagi, informasi kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk melakukan coaching. Ternyata coaching ini, bukan cuman yang dinilai itu bukan cuman hanya tentang perangkat ajar atau, RPP dan lain-lainnya saja, tapi kita juga bisa, memberikan coaching dalam hal menyelesaikan kasus-kasus permasalahan yang biasa terjadi di sekolah juga, seperti itu misalnya, Bu. Iya, Bisa baik. saya berbagi informasi. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari melakukan coaching ini Iya, di Ibu, lingkungan sekolah kita ya, Bu. Semoga ke depannya sama-sama bisa kita terapkan. Iya, Ibu. Baik, mungkin segitu saja untuk supervisi coaching kita pada hari ini, Bu, bisa kita akhiri. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Maaf ya, Bu, ya, sudah merepotkan Ibu jadinya Oh, tidak masalah, menilai Bu, saya. nggak masalah. Iya, kalau memang masih ada kekurangan saya juga mohon, Sama saran dan sama, Bu, kritiknya ya, Bu, sama. ya. Terima kasih, Bu. Saya mohon permisi dulu untuk ya.